It comes from yourself actually. Kamu harus accept diri kamu sendiri, kekurangan kamu apa, kelebihan kamu apa. Itu kamu harus realize dan kamu harus note. Kalau menurut aku sih kamu tulis. Yaps. Udah kamu tulis kayak gitu, kamu realize oke, kelebihan gue ini, kekurangan gue ini. Kelebihan kamu kembangin, kekurangan kamu asah. Supaya kamu bisa jadi lebih baik, buat diri better version of yourself. Setuju. Jangan berlomba sama orang lain, berlomba sama diri kamu sendiri. That you are your biggest competitor, gitu kan. And setuju. you are your biggest critic. So kompetisi sama diri kamu sendiri aja, nggak usah ngat orang lain. Hai guys, selamat datang di podcast Banyak Kata bersama gue Della. Kalau kemarin kita udah banyak banget nih ngobrol sama alumni-alumni yang bertalenta. Kali ini gue bakalan ngobrol sama salah satu alumni lagi. Tapi dia ini anak komunikasi yang aktif banget di TikTok bagi-bagi resep Starbucks. Langsung aja kita sapa kali ya. Halo Kak Nabila. Hai Della. Apa kabar hari ini? Apakah mental, batin, fisik semua sehat? Waduh, banyak banget yang Banyak ya. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Nabila sekarang kesibukannya apa sih? Ngurus anak ya. Ngurus sama anak, kerja. Say. Masih di Starbucks sudah enggak ya? Enggak, udah lama enggak. Oh, udah lama enggak. Oke. Gimana sih Kak rasanya akhirnya bisa jadi officially lulusan komunikasi? Wah, berasa kayak it's almost like a dream. Kadang-kadang tuh sedikit like a dream karena perjalanan aku buat kuliah tuh agak sedikit ya rough lah. Bumpy road lah ya. Bumpy road ya, banyak percobaan. Tapi pas detiknya tuh udah waktu skripsi dan sidang lulus tuh berasa lega banget. I'm sure kalau semua orang kalau yang ngerasain lulus pasti juga lega banget ya. Yaps, betul. Cuman I feel it more for me karena kan aku punya tanggungan baby juga kan waktu itu kan aku. Jadi waktu lagi ngerjain skripsi itu aku ada baby, I was blessed enough to have a baby. And then jadi lega banget, bangga juga SI Kombinus gitu kan. Yeah. Berarti pas wisuda udah bawa anak ya Kak? Maksudnya sambil foto sama anak gitu ya? Aduh, maaf Say, wisudanya di rumah ya. Oh, wisuda online ya, lupa kita. Nah, maksudnya aku mau tanya-tanya nih. Awal-awal dulu ya, kita perkenalan dulu ya. Setahu aku Kak Nabila tuh waktu di BINUS tuh aktif banget ya sebagai mahasiswa ya. Oh gitu ya. Kakak pernah join Fighters Club gak sih di BINUS? Iya, aku jadi member Fighters Club waktu di BINUS. Itu pun juga sebenarnya ditarik sama dosen aku. Kalau anak-anak komunikasi tahu nama Miss Yuanita. Tahu dong. Yuhu. Terus Hai Miss Yun. pasti nonton nih Miss Yuanita nih. Gak tahu sih, sibuk ya. Ah iya mungkin. Tapi gue ditarik sama Miss Yunita. Karena waktu lagi kelas tuh dia ngeliat kayak gue bisa ngomong di depan kelas gitu, bagus lah cara ngomongnya. Terus dari kamu ikut sini dong, ikut Fighters Club. Di kala itu Fighters Club tuh baru-baru banget mulai di zaman-zamannya gue. Dimasukin terus gue nggak ngerti apa-apaan kan, cuman oh ya udah palingan buat nambah-nambah kerjaan juga, nggak apa-apa lah. Hitung-hitung carmuk sama dosen ya kan. Tadi gue kayak gitu jujur cuma mau cari muka sama dosen doang, nggak mikir gimana-gimana. Terus pas udah ikutan Fighters Club, didorong masuk public speaking, Del. Ikutan public speaking, gue awalnya tuh nggak ngerti apa-apaan, cuman kayak oh ya udah oke deh. Nih kamu ikut kompetisi ini ya, ada kompetisi GCI ini lumayan, dia bilang gitu. Kamu ikut aja. Gue yang mau aja gitu kan, lumayan lah pengalaman. Anaknya nurut dan ngikut ya nurut, Bun. Tapi ditambah juga kan di cover sama BINUS kan, jadi dibawa, jadi ngerasa aman-aman aja. Menang dong. Menang. Pertama kali nyobain kompetisi public speaking kan menang, itu regional gitu kan. Udah menang, lanjut lagi ke yang nasional, juara 5 sama best content. Dari situ lanjut terus public speaking and I found my passion through Fighters Club karena dorongan dari dosen juga gitu. Oke, tapi ini aku kayaknya belum tahu nih, karena Nabila nih lulusan BINUSian berapa sih? 2019 tapi lulusan 2020 gimana tuh? Oh nggak apa-apa, berarti agak telat setahun ya. Tapi inget ya teman-teman, walaupun telat setahun tapi tetap ada prestasi. Betul banget nggak sih? Menurut gue tuh nggak masalah banget lulus mau nambah setahun, mau nambah 2 tahun. Yang penting ya you do your best gitu kan. Mau lulus lambat, cepet, nggak ada gimana-gimana. Yang penting gak buru-buru tapi tetap making membuat sesuatu yang positif lah, walaupun kayak lulusnya masih setahun lagi atau gimana, atau ada yang telat karena satu dan lain hal. Tapi tetap ya kita harus mengisi waktu dengan hal-hal yang positif pastinya. Bener banget. Oke, karena Bila kangen gak sih dengan masa-masa kuliah? Aduh kangen banget, aku aja nih masuk ke BINUS lagi aku kayak aduh nostalgia throwback banget ya, throwback banget. Dan banyak yang berubah loh, kalau yang udah lama belum ke BINUS sih banyak yang berubah. Kayak lebih bagus ya. Iya, lebih jujur bagus. Terus
Tapi macetnya masih tetap sama ya kalau Iya, setuju. Walaupun lagi masa pandemi gini, kirain macetnya bakal lebih rendah gitu ya tingkat Ternyata macetnya. enggak Ternyata ya. enggak. Jadi- Sama aja. Jadi ternyata tuh macetnya BINUS tuh bukan karena mahasiswa dong ya berarti Betul, ya. setuju. Emang Padahal dulu mahasiswa disalahin mulu ya. tuh kan. Gara-gara macet. Sorry, bukan salah kita. Oke, kakak apa sih yang paling dirindukan dari kuliah di BINUS? Jujur dosennya sih. Dosen, oke. Dosennya karena itu kalau buat aku ya, aku ngerasa kalau masing-masing mahasiswa tuh memiliki hal yang dikangenin tuh beda-beda. Kamu sama aku pasti kan punya hal yang pengalaman yang berbeda gitu kan. Betul, setuju. Kalau in my experience tuh dosennya, karena gini, in my humble opinion, dan ini bukan gue promosiin BINUS apa kayak gimana gitu ya. Iya, nggak tapi peres lah ya nggak ibaratnya. peres. Genuinely dosen-dosen BINUS apalagi komunikasi yang aku tahu itu mereka benar-benar peduli banget sama mahasiswanya. Setuju. Miss Yunita, kalau aku sebutin ya Miss Yunita, Miss Mia Angelin, bahkan head department kita pun juga Miss Maria itu benar-benar aware banget sama mahasiswanya. Jadi gini, kalau kita mau ngasih all our best buat BINUS, BINUS bakal ngasih lebih ke kita gitu loh. Jadi perfect place banget lah BINUS buat ngembangin potensi kita tuh semuanya bagus banget. Nggak peres ya, but actually really. Tapi aku setuju sih karena ibaratnya aku merasa selama aku skripsi pun tahun lalu apa tahun ini ya? Tahun ini deng. Udah mau tahun lalu aja. Selama aku skripsi tahun ini tuh sama sekali nggak pernah dilepas sama dosen BINUS. Jadi bahkan even aku yang kayak kurang aktif, dosen BINUS tuh bener-bener nge-approach aku gitu loh. Iya, Jadi bener nggak banget. merasa ditinggalin ya kita sebagai mahasiswa ya. Betul banget, betul banget. Oke, program atau kegiatan apa yang paling Nabila kangenin selama kuliah? Program. Atau kegiatan apapun lah selama di BINUS? Honestly aku bakal katain kayak teacher's pet banget ya, tapi ya itu Fighters Club itu aku kangen. Karena gini, waktu aku kuliah tuh aku udah nyobain awal-awal mau masuk Himarkom. Himarkom aku nggak cocok. Oke. Karena vibe-nya aja nggak enak menurut aku, terlalu ya nggak enak lah vibe-nya Himarkom. No offense, tapi bukan my vibe aja. Iya, karena kan You know beda-beda kan? lah ya preferensinya ya. Oke. Terus udah tuh Him, terus kosong, terus ikut nyoba B-Voice. Again, vibe-nya kurang cocok juga sama aku. Jadi aku mikir ya udahlah, gue nggak usah ikutan apa-apaan aja. And then Fighters Club muncul di on my plate dan aku senang banget di join di situ. Tapi kalau Fighters Club itu jatuhnya komunitas atau organisasi sih, Kak? Kayaknya dia neither ya. Neither, jadi kayak ngebawa nama BINUS aja gitu loh. Jadi anak-anak komunikasi digabungkan di Fighters Club ini, it's a club. Digabungkan untuk membawa nama BINUS ke kompetisi-kompetisi gitu kan, untuk mengharumkan nama BINUS lah. Oke. Berarti Fighters Club ini tuh fokusnya di lomba-lomba ya? Right, betul. Nah, itu ada lomba apa aja sih, Kak? Kakak kan join Fighters Club udah cukup lama ya? Iya, aku udah ex-member ya, jatuhnya udah alumni berarti Oh, ya. udah alumni. Oke, kirain kalau Fighters Club jalan terus gitu, kalau nggak ada ex alumni nggak ada apa gitu. Iya sebenarnya sih kalau kata Fighters Club, once a fighter always a fighter gitu Iya. kan. Tapi ya kita kan udah bukan BINUSian lagi, udah ex BINUSian, nggak bisa dilombain lagi dong ya, Say. Iya, Gimana setuju, dong? Say. Nggak adil banget dong orang kantoran suruh lomba gitu kan. terus? Tapi di dalam Fighters Club itu tuh ada public speaking, ada writing, ada desain, apa tuh, everything that you can think of around komunikasi itu dilombain semua. Nyanyi bahkan juga ada. Serius? Salah satu member yang di Fighters Club itu sampai dibawa ke Rusia kalau nggak salah, menang dia. Wow, aku nggak pernah diajak Fighters Club dulu ya. Ada gimana ya? Apa Fighters Club itu seharusnya kita yang mengajukan diri gitu? Itu bisa. Kita ngajuin CV-nya ke Oh, kayak gitu. Soalnya aku dulu tuh aku seneng nyanyi kan sampai sekarang. Cuman emang nggak kepikiran untuk dilombakan gitu loh selama di BINUS. Dan sekarang kayak aku baru tahu kalau Fighters Club bisa lomba nyanyi juga. Bisa, tapi kamu harus juga punya basic yang bisa selain nyanyi ya. Oh, paham. Yang paham. berdasarkan komunikasi juga gitu. Oke, Kak, kan tadi kita udah bahas nih tentang Fighters Club, terus kita udah bahas tentang komunikasi juga. Aku mau tahu dong struggle Kakak pas nyelesain skripsi sambil ngurus anak, karena aku yakin pasti itu sesuatu yang sangat amat tidak mudah lah ya Aduh. pasti. Itu perjuangan banget sih. Jadi kalau aku cerita sedikit ya, I was blessed enough to have a baby in my tummy waktu aku lagi kuliah gitu kan. And he was not expected but definitely a gift gitu kan. Udah gitu itu masa-masa terakhir aku semester 7 apa 8 gitu kan. Dan jadi aku lagi hamil tuh kuliah gitu kan, sampai 8 bulan udah lahiran, aku cuti dulu sebentar, masuk lagi kuliah lagi. Jadi aku sambil ngurusin nyusuin anak aku tuh sambil kuliah, jadi I pumping lah
Di Binus tuh, tahu apa Serius? enggak sih? Di Binus tuh ada ruangan pumping loh. Buat ibu-ibu menyusui, lu baru tahu Wow, kan? aku nggak tahu. Aku baru tahu ini di Anggrek atau di Syaden atau dua-duanya ada. Di dua-duanya ada. Bingung Wow, nggak? aku baru tahu banget loh. The more you know. Jadi bener ya, Binus tuh bener-bener support juga ya untuk Mamah Mahmud lah ya. Tapi itu juga buat orang-orang kantor yang kerja di Binus juga, soalnya kan Oh, Binus oke. kan bukan cuman Mahasiswa aja. Jadi dia yang buat kantoran juga. Dan gue kayak shock gitu kan, wow bener-bener memadai banget ya Binus, dan it's really comfortable gitu tempat pumpingnya. Jadi back to the story, jadi aku sambil kuliah sambil ngurusin itu juga, dan abis itu aku skripsi juga, and on top of that yang ngurusin anak gitu kan, gimana sih berat, tapi I will not change it for anything gitu. Jadi here's to the mothers that are working, kuliah, semuanya. I'm a living proof that you can do it gitu kan. Perempuan tuh gak didefinisikan mau punya anak ya mau kayak gimana, kita bisa dua-duanya handle, cause we're that strong, we're women, you know. Setuju banget, inspiratif banget. power. Aku yang skripsian, aku skripsian tuh bener-bener gabut. Jadi aku skripsian nggak kerja, jadi aku memang fokus untuk skripsi gitu. Itu aja aku udah merasa berat banget. Aku nggak ngebayang kalau aku harus skripsian sambil ngurus anak gitu. Ya tapi Tapi aku bisa nggak. aja ya Kak ya, ada Ya, karena jalan nggak aja ya. sendiri, karena nggak sendiri. Heeh. Karena yang dibilang raising a baby needs a village. Untuk Iya. membesarkan anak harus sekampung yang bantuin. Itu Iya. bener banget. Privilege enough punya suami yang hands on, punya mama mertua tuh yang mau ngebantuin dan mau ngedukung kita. Gitu. They say that behind every man is a good woman, but behind every woman is a good family. Wow, quotes yang harus banget kita note hari ini. Gitu, tapi mau memperjuangkan juga gitu loh. Ya itulah sedikit struggle-nya. Oke, nah sekarang kan kakak nih aktif ya ngonten di TikTok ya tentang resepi, secret resepinya Starbucks nih. Dan kebetulan aku ini fansnya Kanabila guys. Jadi sebelum dikasih tahu kalau aku bakalan nge-hostin Kanabila, aku udah tahu kalau aku bakal ngobrol sama Kanabila. Jadi aku udah familiar sama Kanabila ini karena aku tuh selalu aku tuh pecinta banget Starbucks dan aku selalu nyobain secret recipe. Terutama secret recipe dari Kanabila ini. Nah awalnya gimana sih Kak bisa tiba-tiba ngonten? Sebenarnya nggak tiba-tiba kali ya, apa udah di planning? Itu sebenarnya tiba-tiba, tapi Oke. talking about TikTok dan ngefans, aku juga ngefans juga sama Della. Jadi kita sama-sama ngefans Jadi konsepnya aku di tuh- TikTok. Aku juga nemuin Della tuh juga di TikTok juga. And her vibe is amazing, immaculate. Tapi aku tuh sebenarnya tuh mendadak banget sih sebenarnya. Jadi karena satu aku ngeduetin video tentang resepnya Harry Styles. Yang vanilla latte with a shot of caramel creamer. Iya. Orang-orang nyari caramel creamer di Starbucks Indonesia tuh nggak ada. Dan gue ngeliat ada orang tuh nyobain yang resepnya salah banget, salah gitu kan. Jadi gue berusaha ngeduetin dengan pakai apron Starbucks gue, berusaha untuk ngasih info kayak, hey that's not like the right recipe. Ini aku pas tahu resepi yang mirip-mirip nih. It blew up. Jadi benar-benar dalam sehari tuh aku dapat 200k views. Terus aku tidur, pas aku bangun-bangun tuh udah 500k views. Apa? Setengah juta cuy. Setengah juta dalam sehari. Gue langsung mikir apa-apaan nih gitu kan. Yang komen banyak banget dan banyak yang support aku juga. Kak please share more secret recipes, share lagi. Dan dari situ kan aku jadi termotivasi dong. Yaps. Ya udah berhubungan juga aku juga mantan barista kan dulu di Starbucks. Jadi aku bukan cuman kayak asal cuap-cuap sotoy nggak tahu apa yang aku ngomongin gitu kan. Jadi punya basicnya juga. Iya. Ngerti resepi. Terus mulai itu semua ujung-ujungnya I got a following gitu kan, lumayan banyak, and I love all my followers. Yaelah. Aku juga termasuk dong ya, karena aku termasuk followersnya Kanabila. Jadi Iya, jadi Bang. gini, aku tuh dulu kalau nge-follow, aku tuh aktif banget dulu, hampir setiap minggu itu aku harus beli satu Starbucks. Dan setiap minggu aku selalu nyoba resepi baru dari Kanabila. Enak gak? Jadi enak banget, jujur semuanya favorit. Tapi yang paling favorit sama aku tuh Cocoa Cold Brew. Enak kan yang itu? Enak banget. Tapi Kanabila ini trik marketingnya bagus guys. Jadi kalau misalnya mau lihat secret resepnya Kanabila harus follow Instagramnya dulu supaya bisa lihat highlight saya, bener gak Kak? Ah jangan seperti itu. Oh nggak boleh dong. di spill ya, nggak boleh di spill. Itu yang mau komunikasi itu. Tapi kakak tuh expect nggak sih akan orang-orang akan seantusias itu sama secret resepnya kakak? Enggak, jujur enggak banget karena ya udah cuman emang mau berbagi doang, ngerti gak sih, kayak cuma Iya. pengen kasih informasi nih, lo cobain nih. Gue tahu yang lebih bagus resepinya. Tapi beneran aku sayang banget sama followers aku karena mereka tuh baik-baik banget Del. Iya.
kayak kalau misalkan aku salah ngasih resep apa harga gimana, mereka nggak pernah yang namanya gimana sih kak, atau kalaupun ada yang nge-trolling di komen aku tuh yang ngebelain aku tuh banyak banget, yang kayak ya udah sih cuma beda segitu apa kayak gimana. Jadi appreciate banget following base yang aku punya meskipun masih kecil, baru 70 sekian K. Wow, 70 sekian K dibilang kecil, nih konsepnya merendah untuk meroket kali ya, say. Kalau kamu bandingin sama yang lain-lain tuh yang udah yang MM-an gitu Iya, kan. Tapi paham sih. Aku nggak nyari ke atas, tapi I love my small following karena mereka benar-benar support banget gitu kan. Jadi tambah semangat itu juga, jadi aku ngonten bukan buat ala-ala, bukan buat pamor apa kayak gimana. I mean that play a part a little bit ya untuk nyari a stage gitu kan. Tapi besides that, my most biggest goal ya buat ngebantu orang-orang yang nggak tahu mau order apa di Starbucks, nggak ngerti, bosen sama yang menu yang gitu-gitu aja. Dan ya, I do that for them. Oke. Kadang kan nih ya, aku tuh dulu juga sempet kayak, aku punya anxiety tersendiri kalau aku lagi order di Starbucks, paham gak sih? Kayak, Paham. gue harus ngomong apa nih? Ukurannya grande, tall, atau venti gitu loh. Dan setelah kayak dikasih secret recipe, apalagi karena Nabila ini guys, kalau ngasih secret recipe itu bener-bener detail ya kak ya. Jadi bener-bener kita tuh udah tinggal kasih unjuk HP-nya aja. Betul. Ke baristanya gitu. Jadi kita nggak perlu ada anxiety kalau lagi mau pesen Starbucks. Itu sih menurut aku, karena Nabila nih helpful banget in any ways kalian mau pesen Starbucks dan bingung. Iya, karena aku mikirin juga, aku kan tahu ya posisinya di mana. I've been behind the POS and in front of the POS. POS maksudnya kasirnya gitu kan. Jadi aku tahu banget rasanya gimana untuk ada di belakang POS itu untuk nanyain orderan. Kadang-kadang kita sebagai barista juga mau ngebantu, dan percaya apa enggak, orang tuh suka takutan banget ya. Wah, aku takut banget mau order Starbucks, takut dimarahin sama baristanya. Iya. I don't know about other coffee shops, tapi kalau di Starbucks itu genuinely nice peoples there. Iya, aku setuju. Iya kan, nice banget, dan mereka tuh ngafalin. Gini coba deh, kalau kamu mau try, kamu ke Starbucks satu tempat nih, kamu sering ke tuh Starbucks. Iya. 2-3 kali kamu di sana, kamu udah dihafal namanya. Aku punya cerita seru loh tentang Starbucks sebenarnya. Jadi dulu waktu SMA, aku di Wall Street Kokas kan. Oh oke. Aku les bahasa Inggris di Wall Street Kokas, dan itu aku sering banget bolak-balik Starbucks gitu. Sampai bahkan dulu aku kenal sama semua Starbucks yang ada di sama semua barista Starbucks Kokas, dan mereka ngasih aku gratis. Itu namanya partner beverage. Jadi kita dapat sehari itu kita dapat 2. Terserah mau dikasih buat kita atau mau buat orang lain. Jadi karena kamu senang dilihatnya, karena kamu enak, jadi barista tuh punya ya, tapi kamu nggak bisa nuntut ya, kasih gua gratis, itu nggak bisa. Itu kemauan dari Starbucks untuk ngasih ke kamu baristanya. Jadi ya gitu, how kindful the barista in Starbucks is that way. Karena emang kita diajarin untuk kayak begitu, Del. Setuju banget. Karena pada saat itu aku ingat banget namanya Mbak Diska. Itu aku SMA kayak udah 5 tahun lalu lah kayaknya lah. Terus aku bilang, "Mbak, aku mau bayar." "Nggak, udah ini free buat kamu." Dan kayak bener-bener merasa jadi kayak temen gitu sama barista-baristanya di sana gitu. Seru banget emang. Emang itu yang diharuskan. Tapi kesannya gue kayak promosiin Starbucks banget ya. Tapi tapi kita emang emang pecinta suka Starbucks banget. juga ya. Tapi aside that, ngomongin it's a good company, you know. Aku tahu banget kenapa aku berani untuk ngomong bisa ini Starbucks gini-gini, karena they're a good company. Mereka peduli banget sama workersnya. So you promote good companies, right? Iya, betul, setuju. Oke, karena Bila, aku mau tanya nih, secret recipe ini tuh bener-bener kayak kakak yang formulasiin sendiri atau kayak gimana? Aku kepo nih karena sama secret recipe gini. Oke, I will not show all my secrets kan, gak bakalan aku beberin semuanya lah ya, aku dapat dari mana. Tapi secara singkat aja, kadang-kadang tuh aku ada ngambil inspo dari Pinterest, sama dari ada website yang lain yang dari luar-luar Indonesia yang kira-kira tuh aku bisa otak-atik. Dan dari situ aku ngeliat yang kira-kira di marketnya Indonesia ini yang cocok apa, dan aku kan juga polling juga kan di Instagram aku, dan aku dapetin orang-orang Indonesia, dan apalagi my followers yang lebih tepatnya tuh sukanya tuh yang coffee drinks yang dingin. Iya, setuju. And then frappuccino, and then baru yang non coffee. It goes like that. Aturan itu yang pertama tuh yang coffee yang dingin, baru yang frappuccino, baru non coffee, baru yang terakhir ada coffee panas. Itu paling bawah. Karena kita panas ya, Bo, di Jakarta. Jadi kalau buat yang hangat-hangat nggak mau banget. Iya. Gitu. Nah, aku tuh sering banget. Aku kalau di Starbucks, aku tuh selalu pesen chai latte. Chai latte with vanilla, shots of vanilla lah. Tapi aku cobain ke teman-teman aku, mereka tuh kurang suka. Aku mau ada resepi tentang chai juga loh sebentar lagi. Wow, aku nggak sabar nunggu. Memperkenalkan chai. Tapi memang chai itu nggak semua orang suka ya, Kak ya? Iya, kayak dia tuh lebih ke gimana ya?
aneh sih emang rasanya teh Iya. chai itu. Kalau kamu nyobain teh cerupnya Starbucks yang chai tea, itu kayak agak rempah-rempah ya. Iya, dan wanginya kayaknya rempah-rempah. orang Indo kurang suka rempah untuk dijadiin sebuah minuman, apalagi Itu. latte gitu. Makanya tuh kita harus cari tahu untuk padahal rasanya tuh cita rasa chai itu enak kalau Iya. digabungin sama susu sama sirup-sirup yang lain. Itu Setuju. enak banget, hidup rasanya. Jadi kayak ada apa ya, freshness in milky freshness gitu sih. Jadi just wait for my chai recipe lah. Nggak sabar nunggu. Oke, masih di sekitaran resepi. Tapi kakak secret resepi itu kakak hafalin atau enggak? Atau kadang masih sering-sering nyontek gitu? Sering nyontek karena kan saking banyaknya ya, aku kan punya banyak banget yang secret resepinya. Tapi kalau minuman dasarnya yang kita diajari di Starbucks tuh aku masih hafal sampai sekarang. Apa itu kita harus hafal gitu? Karena kan aku dulu 10 bulan kalau nggak salah aku jadi barista. 10 bulan aku jadi barista. Jadi mau nggak mau tuh kita hafal. Dan dari situ aku otak-atik dari base minuman itu aku udah punya gambarannya lah rasanya kayak gimana. Dari situ aku kembangin kalau dicampurin sama ini sama itu tuh kayak gimana rasanya jadinya. Oke. Tapi so far nih dari resepi-resepi yang kakak punya, favorite resepi kakak apa? Oh, that's a tough question. Lumayan banyak yang aku suka ya, tapi Iya, top 3 lah, top 3. Top 3, oke. My first is Harry Styles Secret Recipe, Ya. yang vanilla Vanilla latte with a latte. shot of caramel creamer. Yang kedua adalah yang sempet agak viral ya waktu itu, butterbeer frappuccino and butterbeer latte. Ini aku pernah, jadi waktu itu aku ke Starbucks dalam seminggu, aku 3 kali ke Starbucks, 3-tiganya aku pesan butterbeer dan itu resep dari kakak. Aku sampai sekarang tuh masih kedapetin banyak banget yang nge-tag aku, Kak, butterbeernya enak banget. And I agree, emang enak banget karena dia creamy Iya. gitu loh. Dan Karena- emang mostly orang Indonesia sukanya yang creamy ya betul kak ya. banget gitu kan. Dan aku kan ngasih optionnya buat yang latte sama yang frappuccino. Jadi that's my top 2. Dan yang terakhir itu apa ya? I'm a really simple girl. Actually aku sukanya tuh nggak demen banget yang secret recipe banget. Tapi dari aku tuh espresso frappuccino is always be in my heart. It's Iya. not a secret recipe tapi aku suka banget espresso frappuccino karena aku emang orangnya suka banget coffee kan. Jadi kalau lagi pengen yang frappuccino tapi nggak mau terlalu manis, I go for espresso frappuccino. Oke, kak aku juga mau tanya nih, kan waktu kakak di Starbucks itu kakak sambil kuliah nggak sih? Iya. Sambil kuliah, itu berat nggak sih kak kayak gitu? Apalagi dulu waktu itu masih offline ya, jadi memang hustle-nya tuh dapet banget gitu ya? Seru tapi Del, bener deh nggak bohong, kayak kamu tuh ngerasain banget kayak independen banget gue Gue gitu kan. kuliah sambil kerja cuy, Kayak gitu waktu gak sih? orang-orang kayak, Bil nongkrong yuk, kayak ini segini kesini, sorry nggak bisa gue ada shift kerja kayak Iya, jadi berasa kayak I'm an independent woman independent gitu ya. woman banget gitu kan. Gue langsung kayak, sorry nggak bisa, oh kerja, oh ya udah deh gitu kan. And berat sih, ya nggak seberat sampai ngurus anak ya, karena kan jadi gini, kalau aku kan part time dulu di Starbucks, jadi Iya. disesuaikan sama jadwal kuliah. Oh Jadi paham. enaknya kayak gitu tuh, kalau mau yang part time kerja tuh di Starbucks tuh enak banget kalau buat yang anak-anak kuliah ya. Jadi sesuaiin sama jadwal kuliah kita. Cuma kalau dibilang capek, lumayan capeknya. Cuman terbayarkan sih karena it's so fun. Working as a Environment-nya barista. juga enak ya kayak. Iya, kayak temenan aja gitu Del. It's so temenan sambil kayak working together, bikin minuman udah. Seru Enjoy ya, aja. seru banget Seru ya. banget, Dan Oke. nambah CV kamu juga gak sih? Iya banget sih kalau menurut aku, karena kan sekarang field di coffee shop tuh menurut aku menjanjikan ya. Karena memang orang Indonesia tuh all about coffee banget sebenarnya. Makanya tuh I have a plan untuk punya little coffee shop dengan Bismillah. dengan membawakan resepi aku di Starbucks, but it's still a plan. But I think kayaknya bisa sih, karena orang-orang Keren pada bilang banget. kamu bilang suka banget kopi orang Iya, Indonesia tuh. bener. Tapi beda sama orang Korea Del. Kenapa? Orang Korea tuh demennya kan yang Americano banget ya. Kalau Iya. kamu tahu, aku tiba-tiba banget request tuh yang kayak, Kak tolong dong secret resepnya BTS, NCT, Blackpink gitu yang suka minumannya apa. And I done my research gitu kan tentang minuman kesukaannya mereka. Guess what? Apa? Every member yang Korea itu sukanya apa? Black coffee Americano, black coffee Americano. Jadi nggak ada touch of spice-nya gitu lah ya. Absolutely nothing. Kayak palingan kalaupun ada, cuman pakai sirup doang dia, nggak pakai susu. Kayaknya aku nggak bisa deh, keburu mah itu kayaknya kalau kayak gitu. Dan ada satu itu member siapa ya? Dulu aku pernah kena heboh banget karena aku nyebut dia BTS padahal dia membernya NCT. Aku langsung kayak, okay, chill out. I don't know anything about Korean, just chill gitu kan. Dimarahin gitu gue, Kak itu tuh bukan BTS, itu tuh NCT, okay.
you can chill out. Terus habis itu kayak oke, sorry itu di NCT. Jadi dia minumannya adalah tuh americano pakai 8 shot coffee espresso. 8 8 shot. And itu banyak banget kan Del. Buat Kak yang itu ngerti kayaknya kalau gue yang kayak gitu gue udah tepar banget deh. tremor gak sih itu? Tremor fix. Makanya aku tuh nge-up konten itu di page aku, cause I feel like I have the influence untuk ngomong hey kids don't try this, karena kan apalagi kan kalau NCT kan nggak tahu kan idola mereka maunya mereka minuman yang sama gitu kan. Iya. Dan aku liat anak-anak kecil Del, umur berapa tuh? Masa minum 8 tahun, 10 tahun. ya ampun. Dan mereka tuh bilangnya, ini enak banget. Enak dari mana sayang? Itu pahit. pahit. Gitu. Udah enggak, aku tuh kadang dua shot itu masih oke banget ya. 3 shot ya udahlah. 4 shot, 5 shot itu udah kayak ini rasa apa sih? And keep in mind ini nggak pakai susu sama sekali, jadi it's pure coffee, and it's too much gitu kan. Iya banget. Dan gue bisa meninggoy say kalau kebanyakan minum kopi karena kan jantung, jadi gue kayak setuju. okay, you need to stop this right now, gue harus stop gitu. Oke. Tapi nih kita kan udah bahas tentang Starbucksan ya kak. Kakak ada rencana nggak sih mau explore konten di luar secret recipe? Yes, ada banget. Jadi aku beberapa konten aku tuh juga ada yang up ngomongin soal cinta-cintaan ya Del. Oke. Tips percintaan apa gimana nih? Ya jadi waktu itu kalau ada yang tahu, aduh apa, yang cewek di TikTok yang masih remaja itu, yang ngomongin soal cinta-cintaan pada umurnya masih baru umur, paham, tahu. Kita nggak boleh sebut merek ya, tapi kita udah connect nih siapa jangan nih. kasih panggung saya. Iya sayang, lanjut. Gitu, jadi aku ngeliat dia yang kayak, ya ampun sayang kamu masih kecil banget, kamu udah ngomongin cinta, udah ngomongin kriteria gitu kan, it's not your field banget gitu ya. To talk about it. Jadi aku kayak ngasih pencerahan, karena gini, yang aku apa itu adalah ngomongin soal cinta itu harus pasangan kita harus sempurna sesuai sama ekspektasi kita, nggak boleh ngerokok, harus tinggi, ini segala macam, bla. Nggak tatoan ya nggak sih? Nyindir nih kamu ya, tahu banget yang mana ya. Jadi yang soal yang itu tuh semua kriteria itu bakalan keluar dari jendela kalau kamu udah nemuin yang pas di hati Del. Ya nggak sih? Setuju nggak sih? Karena aku pun juga itu sama suami aku tuh di luar banget ekspektasi kriteria aku. Yang aku tuh demennya tuh yang bule, tinggi, ini segala macam. And then I found orang Ambon Manado yang hitam manis tapi bisa menangin hati gue. Oke. Gitu. Jadi karena apa? Karena mengerti dan segala macam, dan itu yang gue mau up di konten gue. And of course tentang mental health juga. Iya. Karena gue benar-benar passionate banget soal mental health, karena kebanyakan orang-orang Indonesia tuh menganggap kalau mental health adalah hal yang harus dimaluin. Iya, kadang kan kita tuh kayak gini gak sih, kayak misalnya kita somehow panic attack gitu. Terus orang-orang tuh kayak apaan sih lo lebay banget. Itu juga we can do nothing about it, ya gak sih? Absolutely. Itu gimana ya? It comes and goes. Iya, gitu. makanya. Dan kesehatan mental itu sama aja sama kesehatan fisik. Gini, kayak sama aja kayak kamu diabetes. Itu kesehatan fisik. Kalau kamu depresi itu adalah kesehatan mental kamu. Itu harus diobatin namanya. Tapi orang-orang nganggapnya gila aja dia, itu aja segala macam. Banyak doa sana, banyak sholat atau banyak ke gereja. Kalau menurut aku itu enggak banget sih, kata-kata kayak gitu tuh enggak membantu, malah makin membuat orang itu down, ya nggak sih? Makanya aku lagi pengen venture out untuk ngomongin soal mental health. Is that important Del? Karena apalagi kita juga, aku sih nggak tahu kamu tahu apa enggak, yang TikToker yang di ngomongin soal mental health juga, kamu udah tahu nggak? Tahu. Yang ngomongin kalau orang tuanya nggak tahu kalau dia tuh punya penyakit mental, ada kesehatan mental segala macam. Tahu. Aduh, aku tadi tuh pengen nge-stitch, pengen speak up aku banget ya. Aku pengen speak up, cuman aku udah terlalu enak ngeliatnya gitu kan. Ya udahlah, biarin aja, orang-orang lain juga banyak kok yang speak up yang lebih pengalaman daripada aku gitu kan. Let him see. Tapi dia juga dicuekin juga. Pada dasarnya adalah kesehatan mental bagi anak-anak. Tahu nggak? Skripsi aku kan tentang kesehatan mental juga ya kan. Berbasis dari umur 14 tahun dia udah mulai. Itu masalah mental karena kan berawal dari upbringingnya kamu, dari kecil kamu kayak gimana, itu berefek. Dan kemungkinan besar tuh kita kalau curhat emangnya sama siapa? Sama teman, sama orang tua ya nggak? Jarang kan. Jadi orang tua tuh jarang tahu ada kenapa sama kita. Jadi it's not fair buat dia bilang, orang tuanya nggak bilang dia nggak kenapa kok. Hey, it's not how it goes. Iya, gitu. Setuju banget sih. Harus dipelajarin lagi soal kesehatan. Jadi kakak benar-benar ada niat ya untuk explore konten selain resepi Starbucks, karena ibaratnya kakak udah dapet pasarnya kakak nih. Jadi it's more convenient to talk about new things juga ya kak ya.
aside of that, meskipun ada yang menonton apa enggak, I just feel like I need to give my 2 cents about it gitu loh. Oke, kalau ngomongin tentang mental health ya, insecurities tuh termasuk dari mental health nggak sih kak? Apakah kakak pernah insecure gitu? Of course lah Del. Iya. Dalam hal kerjaan atau apapun itu, kuliah atau apapun itu pernah insecure? Pernah insecure, ngeliat orang lebih pinter, ngeliat orang lebih kerjaannya lebih bisa hustle, apa kayak gimana, ngeliat bajunya lebih bagus, apa kayak lebih kurus, apa kayak gimana. It's always an insecurity, it's always gonna be a part of us, it's human, gitu kan, it's human banget. Cuman yang perlu kita realize adalah menerima kalau kita insecure, tapi ya udah move forward and realize kalau kita punya banyak yang lebih bagus juga dalam diri kita. Iya. Kita bukan didefinisikan atas insecurity kita, ngerti kan maksudnya? Iya, kadang kan kita nganggepnya gini aja gak sih, orang lain punya itu tapi belum tentu itu ada di kita dan sebaliknya gitu. Jadi ibaratnya kita pengen sesuatu yang di orang lain, tapi mungkin orang lain malah pengen sesuatu yang ada dalam diri kita. Bener banget, gitu. yang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita selalu kan. Setuju. Tapi kita harus lihat juga, siapa tahu rumput kita ada bunganya. Betul, kita nggak setuju. pernah tahu. Jadi gini, aku tuh struggle with body image. Yep. Dari aku masih SD, Del. Oke. Aku dibully dulu waktu masih SD, lumayan parah. Aku sampai dikatain virus. Tau gak aku dikatain virus, anak SD umur 4 tahun dikatain virus, Del. Iya, dan menurut aku itu affects banget sama mental health kita di saat umur segini. Banget. Setuju. Apalagi tuh SD dikatain virus, terus dikatain pokoknya banyak deh yang soal badan segala macam yang gak bakal aku sebut karena aku takut terlalu triggering ya. Iya. And then yang aku juga, badan aku kan juga besar ya. Iya. I mean I'm not gonna hide that, tapi I'm proud of it. Karena apa? Ya aku tahu badan aku. I take care of my body meskipun aku gendut. Karena mungkin aku kecil, aku makannya banyak apa kayak gimana, pula juga aku waktu stres aku binge eating apa kayak gimana. But nowadays I realize kalau body positivity itu bukan masalah menormalisasikan, tapi juga gini loh, accepting, tapi accepting bukan berarti pasrah, Del. Iya. Artinya kita juga harus berjuang untuk kesehatan kita juga. Setuju. I get it, I'm big, but I exercise. Aku juga berusaha untuk makan yang lebih sehat. Kalaupun gak sehat, di porsinya lebih gimana. Kita harus, that's body positivity to me ya. Iya, setuju, aku setuju banget. Bukan ya udah gue gendut, biarin aja gue gendut, kenapa? Iya. Bukan gitu. Kadang kan orang sering ya menyalahartikan body positivity karena aku kan konten di TikTok aku kan juga lebih more of body positivity gitu. Tapi orang lebih ada beberapa yang komen kayak ini mah namanya lo menormalisasikan badan gendut. No, it's not about that. Karena maksud aku juga sering konten workout di TikTok. Jadi that's good. Bahwa orang-orang ini loh walaupun aku gemuk aku tuh punya cara aku sendiri untuk menyehatkan badan kamu. Iya, itu body positivity, Del, yang kadang-kadang orang suka salah kaprah dan digunakan salah. Setuju. Bukannya aku bilang kalau orang gendut semuanya tuh nggak sehat apa semuanya sehat ya, not like that. Tapi it's a movement lah, body positivity ini kan it's a part of communication tuh, body positivity ini kan. Oke. Gitu loh. Oke, setuju. Ini kita udah bahas banyak banget ya tentang mental health, komunikasi, Starbucks, semuanya kita udah bahas. Seru ya? Seru banget. Ini kayaknya kalau kita lanjutin terus bisa 2 jam ini kontennya. Nah, sebelum kita bakalan main game setelah ini, tapi aku punya pertanyaan penutup. Apa tuh? Apa tips dari kakak supaya tetap pede dan tetap produktif di hari-harinya? Oke, tetap pede ya. Yaps. It comes from yourself actually. Kamu harus accept diri kamu sendiri, kekurangan kamu apa, kelebihan kamu apa. Itu kamu harus realize dan kamu harus note. Kalau menurut aku sih kamu tulis. Yaps. Udah kamu tulis kayak gitu, kamu realize oke, kelebihan gue ini, kekurangan gue ini. Kelebihan kamu kembangin, kekurangan kamu asah. Supaya kamu bisa jadi lebih baik, buat better version of yourself. Setuju. Jangan berlomba sama orang lain, berlomba sama diri kamu sendiri. That you are your biggest competitor, gitu kan, and setuju. you are your biggest critic. So kompetisi sama diri kamu sendiri aja, nggak usah ngat orang lain. Always challenge yourself lah ya. Iya, karena dengan kamu challenge diri kamu sendiri, kamu berkompetisi dengan diri kamu sendiri, kamu ngembangin diri kamu sendiri, yang ngerasain benefitnya siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Itu Setuju. dia. So mungkin tips aku untuk pede adalah untuk selalu ngembangin diri kamu sendiri, challenge yourself out there. Sama kalau mungkin buat yang masih kuliah ya. Iya. Untuk produktivitas nih untuk apa nih? produktivitas untuk mungkin buat nanti kalau kerja ya. Iya. My tips, cari pengalaman sebanyak-banyaknya mungkin gitu. Jangan kupu-kupu kalau bisa. Yeah. Karena itu nggak bakalan benefit apa-apa buat kamu kalau kerja. Kalau kantor tuh nggak bakalan mau cari cuman oke, dia pintar akademik, hire. No. We have to have like ini ya, pengalaman-pengalaman di luar akademik itu sendiri. Iya, saksi aku sendiri nih ya, teman aku kuliah,
dia pintarnya luar biasa banget, pintar banget Del, tapi nggak punya pengalaman organisasi apapun. Aku duluan yang dapat kerja dibandingin dia. Iya, setuju. Gitu, jadi harus asah semuanya itu, karena it's not all, yang ditekanin Binus apa? It's not about only hard skill, it's also about soft skill. Gitu. Makanya Binus nih sebenarnya wadahnya banyak banget ya. Ada organisasi. Kalau nggak cocok organisasi bisa ikut UKM. Kalau nggak cocok UKM bisa ikut Fighters Club. Jadi memang sebenarnya Binus nih ngasih banyak banget platform gitu. Gitu. Jadi makanya harus kita gunakan lah apa Iya, kita sebagai sebaik-baik Binusian mungkin. ya. Dan kalaupun yang ada yang mau pikir-pikir mau gue di Binus apa enggak ya, cobain dulu deh. Kamu coba lihat dulu. Nih lihat kita nih contoh-contohnya kayak gimana gitu kan. And then you think for yourself. Kamu ambil kesimpulan tarik benang kamu sendiri aja. Oke, kayaknya sekian dulu ya kita ngobrol-ngobrol di podcast ini. Tapi sebelum aku nutup, aku mau main game sama Kak Nabila. Apa nih? Ini gamesnya lebih ke this or that kali ya. Oke. Ini langsung jawab cepet ya. Oke. Oke, siap Kak Nabila? Siap. Oke. 1, 2, 3. Yang pertama, menulis atau berbicara? Berbicara. Barista atau employee? Employee. Kuliah atau kerja? Kerja. Oke. Latte atau frappe? It's a hard question. Latte. Oke. Aku kira bakal jawab frappe loh. Aku kira bakal jawab frappe. Serak say, dingin-dingin mulu. Oke. Terakhir. Ini kayaknya gampang sih. Apa tuh? Coffee or non coffee? Coffee. Wow, sama. Aku juga kalau ditanya coffee or non coffee, aku langsung jawab coffee. Addicted say. Addicted. It's an addiction dan gak bisa dihindari ya. Yeah, but first coffee, right? It's Iya, morning. setuju. Oke, sekali lagi aku mau terima kasih banyak Kak Nabila udah nemenin aku ngobrol-ngobrol hari ini. Gak berasa ya, It Del? was fun. Ini benar-benar seru banget sih aku ngobrol sama Kak Nabila hari ini. Selain dapat banyak insight tentang body positivity, kita bahas tentang per Starbucksan yang ibaratnya kita nih punya kesukaan yang sama gitu. Right? Dan hari ini aku happy banget sih Aku bisa juga ngobrol happy sama banget Kak ya, thank you Nabila. banget ya diundang. Thank you banget Kak Nabila. Anyways guys, thank you so much buat kalian yang udah nonton podcast bareng Kak Nabila Ataya pada hari ini. Seru banget dan dapat banyak insight. Semoga kalian juga bisa dapat banyak insight ya dari podcast hari ini. Dan kalian boleh banget langsung follow Instagram Binus @binusuniversityofficial. Dan buat kalian yang belum subscribe YouTube channelnya Binus, boleh langsung subscribe. Like, comment, dan subscribe. Komennya kalian boleh komen siapa yang mau kalian lihat di next podcast selanjutnya. Gue Della dan Kak Nabila pamit undur diri. So, see you guys. Bye-bye.